Assalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan materi kita. Masih dalam hadis yang kelima. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Aw man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemarin telah kita bahas lughatul hadis ya. Lughatul hadis. Sekarang kita masuk fawaid ya. Ya. Hadis kelima ya. Fawaidu mustanbatatun minal hadisir rabi. Faedah yang bisa diambil dari hadis yang kelima. Ini salah ya. Yang benar al-khamis. Ya toh? Tulisannya apa? Ar-rabi. Yang benar apa? Al-khamis. Ya. Oke. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Fawaidu mustanbatatun minal hadisil khamis. Yang benar adalah al-khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadisu mizanun. Hadis itu adalah mizanun. Mizan itu apa? Timbangan. Bagus. Mizan. Ini isim alat. Isim alat dari fi'il madhi wazana yazinu. Nah ini. Dari fi'il madhi apa? Wazana yazini. Yazinu. Al-hadisu mizanun. Jadi hadis tersebut adalah timbangan lil a'mali. Ini. Lil a'mali. Jadi asalnya itu adalah apa? Lil a'mali itu sebenarnya ini ada huruf jarli terus plus al-a'mal. Seperti ini. Ketika digabungkan ini enggak kelihatan lagi alifnya. Tapi langsung gini lil apa? A'mali gini. Nah, alifnya enggak kelihatan. Li huruf jar plus al-a'mal jadi apa? Lil a'mali. Seperti itu. Tuh, huruf lam jar kalau bertemu dengan apa? Alif lam. Gitu ya. Lil a'mali ad-dhahirati. Hadis tersebut adalah timbangan untuk amalan-amalan yang dohir. Amalan-amalan yang nampak. Lil a'mali ad-dhahirati. Al-a'mal tadi ada alif lamnya enggak? Ada ya? Nah, cuma enggak kelihatan karena ada li. Alif lam ketemu alif lam, apa kaidahnya? Na'at. Bagus apa? Na'at. Na'at itu apa? Sifat. Nah, sifatnya. Sehingga kita terjemahkan timbangan lil a'malid dhahirati. Amalan-amalan yang nampak, yang dohir. Gimana cara membacanya? Lil. Jangan lupa lil a'malid dhahirati. Langsung masuk ke huruf apa? Do. Karena alif lam asyamsiyah. Lil a'malid dhahirati. Timbangan untuk amalan-amalan yang dohir, yang nampak.
Ya. Fala maka jangan, ini fala. Fala ta'ti maka jangan mengerjakan. Jangan mendatangi, ya. Maksudnya adalah jangan mengerjakan. Fala ta'ti. La di sini, la apa ya ikhwah? La nahi. Beda ya, nafi dengan nahi. Nafi itu kan penafian, peniadaan. Kalau ini la nahi, la yang maknanya larangan. Kalau dalam tasrif itu setelah fi'il amr. Setelah fi'il amr ada fi'il apa? Nahi. Fala ta'ti maka jangan mendatangi, jangan mengerjakan. Fala ta'ti. Nih, ini fi'il nahi. Fala ta'ti. Apa? Iya, nahi. Nah itu nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar. Fi'il nahi. Fala ta'ti bi amalin maka jangan mengerjakan suatu amal, gitu ya. Ini fala ta'ti kan fi'il nahi ya. Siapa yang tahu fi'il madinya? Fi'il madinya adalah ata. Ata ya, ya'ti. Ini fi'il madinya. Sudah belum fi'il nakis? Belum kemarin ya? Nah itu. Ata ya'ti gitu ya. Ityanan atin ma'tiyun i'ti la ta'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masdarnya ityanan. Mendatangi. Fala ta'ti bi amalin maka jangan mengerjakan suatu amal illa kecuali wifqa syar'i, kecuali sesuai dengan apa? Syariat. Illa wifqa syar'i, kecuali dengan apa? Kecuali sesuai dengan syariat. Kita ulangi lagi ya. Al-hadisu mizanun. Hadis tersebut adalah timbangan lil a'malid dhahirati, untuk amal-amal yang dhahir, yang nampak. Fala ta'ti bi'amalin maka jangan mengerjakan suatu amal illa wifqa syar'i, kecuali apa? Sesuai dengan syariat. Ini kalau timbangan amal dohir. Kalau timbangan amal batin apa ini? Sorry. Fama huwa, ma di sini ma apa? Ma istifham, bagus. Ma istifham. Ma apa? Ma istifham. Fama huwa maka apa dia mizanul a'mali. Fama huwa maka apa dia mizanul a'mali. A'mali kenapa jer? Mudhafun ilai. Apa rumusnya mudhaf ilai? Ya, nakirah ma'rifat. Mizan kan nakirah ibaratnya ya. Maksudnya adalah mizan ini tidak ada alif lam ketemu dengan apa? Alif lam. Isim yang tidak ada alif lam ketemu alif lam
namanya susunan mudhaf ilaih. Mudhaf apa? Ilaih. Fama huwa, maka apa dia mizanul a'malil batinati, timbangan amalan-amalan yang batin. Ada timbangan amalan dohir dan ada timbangan amalan apa? Batin. Mizanul a'malil batinati. Nih. Fama huwa mizanul a'malil batinati. Batinati kenapa jer? Kenapa kasroh? Naat, bagus, naat. Pokoknya rumusnya kalau alif lam ketemu alif lam apa? Naat atau sifat. Sudah sampai belum sifat? Oh, belum? Ya, belum. Naam an-niyatu. Naam, iya. Timbangan amalan batin tersebut adalah apa? Niat. Timbangan amalan batin, naam, iya. Jawabannya apa? An-niyatu. An-niyatu, timbangan amalan batin tersebut adalah niat. Jadi hadis tentang niat. Hadis tentang innamal a'malu biniyati. Nih. Idzan, nah, idzan bagaimana aja idzan? Idzan itu kalau begitu, nah itu. Idzan kalau begitu, nah. Nek kalau bahasa Jawa apa? Nek ngono gitu ya. Nah, idzan kalau begitu, sukun ya. Idzan nunnya diapakan? Disukun. Kalau begitu, al-hadisani ini secara bilangan apa ini? Musana, bagus. Al-hadisani. Dua hadis. Ya. Mana dua hadis tersebut? Al-awwalu wal khamisu. Yang dimaksud dua hadis tersebut adalah hadis yang pertama dan hadis yang kelima. Hadis pertama itu mana? Niat, innamal niat. Hadis yang kelima mana? Ini yang sedang kita bahas. Idzan al-hadisanil awwalu wal khamisu. Kalau begitu dua hadis, yaitu hadis yang pertama dan kelima, huma keduanya adalah apa? Ad-dinu. Agama seluruhnya. Inti agama itu ya ini, huma ad-dinu. Dah lengkap ini. Kenapa lengkap? Sudah ada timbangan dohir dan timbangan apa? Batin. Huma ad-dinu, maka keduanya itulah agama. Ad-dinu. Fal hadisul awwalu. Nah ini enak. Alif lam itu alif lam yang kedua harokatnya mengikuti alif lam yang pertama. Enak toh? Alif lam ketemu alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama. Namanya apa tadi? Naat atau sifat. Fal hadisul awwalu, maka hadis yang pertama mizanul a'malil batinati. Hadis yang pertama adalah timbangan amalan-amalan batin. Fal hadisul awwalu, maka hadis yang pertama adalah timbangan amalan-amalan apa? Batin. Nih, fal hadisul awwalu yang
Mizanul a'malil batinati. Wal khamis. Wal khamisu. Sedangkan apa? Timbangan hadis yang keberapa? Yang kelima. Ya, Masya Allah. Timbangan hadis yang keberapa? Yang kelima. Wal khamisu, dan hadis yang kelima adalah apa? Mizanul a'malid dhahirati. Timbangan apa? Timbangan amalan batin. Amalan apa? Dhahir. Mizanul a'malid dhahirati. Ini dah lengkap ini. Jadi inti agama ini hadisnya Umar bin Khattab dan hadisnya apa? Aisyah. Ya. Fal awalu, maka yang pertama, ini fal awalu maksudnya adalah apa? Yang pertama itu hadis yang pertama tentang niat ya. Fal awalu, maka yang pertama idakhtalla itu lamnya ditasydid. Idakhtalla. Maka yang pertama idakhtalla, jika ida itu apa? Jika. Ikhtalla artinya adalah rusak. Kholal itu rusak. Idakhtalla. Maka yang pertama idakhtalla, jika rusak, waqa'al insanu. Waqa'a ini apa? Fi'il madhi. Al insanu sebagai apa? Fa'ilnya. Ini kita berusaha nanti lancar fi'il fa'il. Fi'il fa'il itu apa? Fi'il itu kata kerja, sedangkan fa'il apa? Pelaku atau subjek. Setiap ada fi'il pasti ada apa? Fa'il. Itu cari di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Fa'il itu adalah subjeknya. Gitu ya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau nggak ada fa'il ya naibul fa'il, kan gitu. Idakhtalla, yang pertama jika rusak, berarti hadis niat ya. Jika rusak ya, idakhtalla waqa'al insanu. Nah ini biasanya setelah fi'il itu fa'ilnya. Setelah fi'il apa? Fa'ilnya. Nggak mungkin setelah fi'il kok jar itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya setelah fi'il kok kasroh, itu nggak ada. Sehingga kalau setelah fi'il kok dibaca kasroh, khotok kabir. Kesalahan besar ini. Nah, jangan sampai apa membaca setelah fi'il terus isimnya dibaca jar ya. Salah besar itu. Nah, kalau dibaca jar itu ya setelah huruf jar itu. Setelah huruf jar, fi, ala, ila, min, an gitu ya. Nah, jadi setelah fi'il itu kemungkinan kalau nggak subjek ya objek. Ya. Ya, benar. Kan ada li. Li itu huruf jar. Oh, yang itu. Mudhofun ilai.
Ya, karena kan iya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Karena kaidahnya apa? Tidak ada alif lam ketemu alif lam. Tadi kok yang di atas, akmalu berarti natu. Berarti nanti juga sama mudhof ilaih. Sama. Sama ya, mudhofun apa? Ilaih. Iya, sama-sama kasroh. Iya. Kesetrum ya. Ini fal awalu idakhtalla, yang pertama jika rusak, maksudnya rusak niatnya gitu ya. Waqa'al insanu, ini waqa'al insanu, waqa'a fi'il, al insanu fa'il. Fa'il itu dhamma marfu ya. Waqa'al insanu, maka seseorang terjatuh. Waqa'al insanu, seseorang terjatuh fi syirki, dalam apa? Dalam kesyirikan. Dalam apa? Kesyirikan. Waqa'al insanu fi syirki. Niatnya nggak beres ya terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Wal khamisu, dan yang kelima, berarti apa hadis yang kelima itu? Kalau hadis yang pertama kan tentang ikhlas ya, ikhlas. Kalau hadis yang kelima itu tentang apa? Mutaba'ah. Ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu mencontoh Nabi. Mutaba'ah. Kan nggak boleh mengada-ngadakan perkara baru tau? Amal baru. Nah ini berarti mutaba'ah. Karena syarat diterimanya amal dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti Nabi. Wal khamisu idakhtalla, dan yang kelima apabila rusak, waqa'al insa, ya nanti bacanya. Waqa'al insanu, fa'ilnya ya, bagus. Waqa'al insanu fil bid'ati, maka seseorang terjatuh ke dalam apa? Bid'ah. Ini tidak sebagaimana orang zaman sekarang, opo-opo sidik-sidik bid'ah no. Ya. Bid'ah itu panganan opo gitu ya. Dan sekarang gitu, opo sidik-sidik bid'ah. Bid'ah. Nah, makanya kalau khutbah Jumat apa yang semangat itu ya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habis itu diturunkan, turun. Jangan apa? Jangan khutbah lagi gitu ya. Ada tuh hadis ya. Tapi ya kita nggak wajib harus itu ya. Ketika khutbah aja itu nggak harus itu. Seandainya kita khutbah di komunitas hijau gitu ya, nggak apa-apa nggak pakai itu. Komunitas hijau tuh kuning. Ini, nah gitu ya, hati-hati. Kita nggak usah ikut-ikutan panas. Ya, nanti di demo. Tapi salah sasaran. Yang di demo malah apa? Apa itu namanya? Mall ya, mall. Malah mall ya. Ya. Ini idza ikhtalla waqa'al insanu fil bid'ati. Ini bisa terjatuh ke dalam syirik, bisa terjatuh ke dalam bid'ah. Ini pentingnya niat dan mutaba'ah, pentingnya ikhlas dan mutaba'ah. Ats-tsani, faedah yang kedua.
Al hadisu dalilun, hadis tersebut adalah dalil. Hadis tersebut adalah apa? Dalil ala atas tahrimi, haramnya. Tahrim dari fi'il madhi apa? Ayo, tahrim ini fi'il madhinya apa? Harrama yuharrimu tahriman. Sudah belum? Fa'ala yufa''ilu. Sudah. Bagus. Al hadisu dalilun ala, hadis tersebut dalil atas haramnya tahrimi ihdasi. Ihdas. Ayo. Ihdas di sini apa fi'il madinya? Bagus. Fi'il madinya adalah apa? Ahdasa yuhdisu ihdasan. Ahdasa yuhdisu ihdasan. Ini ala tahrimi ihdasi syai'in, atas haramnya mengada-adakan, ihdas itu mengada-adakan, syai'in sesuatu, mengada-adakan sesuatu, fiddini dalam apa? Dalam agama. Ini al hadisu dalilun ala tahrimi ihdasi syai'in fid dini. Hadis tersebut adalah dalil atas haramnya mengada-adakan sesuatu dalam agama. Tahrimi ihdasi. Nah, dari fi'il apa? Ahdasa yuhdisu ihdasan. Kenapa ihdasi kok jar di sini? Kok kasroh? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Karena masdar ketemu masdar itu mudhaf ilaihi. Gitu ya. Tahrim kan masdar. Ihdas apa? Masdar. Masdar ketemu masdar itu mudhaf ilaihi. Syai'in kenapa jar juga? Iya, sama. Mudhaf ilaihi juga. Ya, mudhaf ilaihi juga. Berarti ada mudhaf ilaihi berapa ini? 2 ya. Ala tahrimi ihdasi syai'in, atas haramnya mengada-adakan sesuatu dalam agama. Nih, ala tahrimi ihdasi syai'in. Al hadisu dalilun ala tahrimi ihdasi syai'in fid din. Qawaidu mustanbatatun. Nah, kaidah-kaidah yang bisa diambil ya dari hadis yang kelima. Dari hadis yang kelima. Qaidatun fiqhiyatun, ya, ada kaidah fikih. Qaidatun fiqhiyatun, kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Qaidatun fiqhiyatun. Insyaallah bisa baca ini ya. Qaidatun apa? Fiqhiyatun, kaidah fikih.
Kullu syai'in. Nah, setelah kullu biasanya mudhaf ilaihnya. Gitu ya. Kullu syai'in. Setelah kullu apa? Mudhaf ilaihnya. Kullu syai'in. Segala sesuatu. Nah, wujida. Wujida. Didapati. Ini kita baca majhul, kita baca di bukan me, gitu ya. Wujida itu kan majhul. Kalau maklum kan wajada, gitu ya. Kenapa kita baca majhul? Karena tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Karena tidak disebutkan pelakunya. Nih. Kullu syai'in, segala sesuatu, wujida yang didapati, sababuhu, wujida sababuhu yang didapati apa? Sebabnya. Segala sesuatu yang didapati sebabnya, ada ya, didapati sebabnya. Ala ahdin nabiyyi, di zaman Nabi. Ahdi itu artinya zaman. Ahdi artinya apa? Zaman. Ini segala sesuatu yang didapati sebabnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didapati sebabnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yaf'alhu, gimana bacanya? Walam yaf'alhu. Kenapa kok sukun ini fi'il mudhari'nya? Karena didahului apa? Lam. Lam itu menjazmkan, membuat sukun fi'il apa? Mudhari'. Sehingga bacanya bagaimana? Walam yaf'alhu. Sebagaimana kalau kita baca kulhu al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad. Nah, lam yalid, walam yulad. Lam itu membuat sukun fi'il mudhari'. Ya. Nah. Walam yaf'alhu, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Jadi segala sesuatu yang didapati sebabnya di masa Nabi SAW, namun Nabi tidak mengerjakannya. Ya. Fata'abbudu bihi, maka beribadah dengannya. Beribadah dengannya dengan yang tidak Nabi kerjakan tadi ya. Fata'abbudu bihi, maka beribadah dengannya adalah bid'atun, adalah bid'ah. Apa kaidah fikihnya? Segala sesuatu yang didapati sebabnya di zaman Nabi SAW, namun Nabi tidak mengerjakannya, maka beribadah dengannya adalah apa? Bid'ah. Ada sebabnya. Maksudnya kalau Nabi mau mengerjakan bisa. Gitu. Seperti maulid. Maulid ya, maulid. Maulid tapi Nabi nggak mengerjakan, para sahabat juga nggak mengerjakan. Maka maulid itu adalah bid'ah. Maulid Nabi. Seandainya baik, misalnya Nabi apa? Memperingati maulid beliau, memperingati maulidnya Khadijah, maulidnya Hamzah, maulidnya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Nabi nggak mengerjakannya. Seandainya haul itu bagus, Nabi dah haulnya Khadijah, haulnya siapa? Abu Thalib, atau haulnya siapa? Paman beliau. Itu seandainya haul itu baik.
Seandainya nek wong Jawa kol-kolan. Nah, ini acara apa toh? Kol-kolan. Sebenarnya kan ada bahasa Arab ya, haul. Kan haul ya, ada bahasa Indonesia haul. Haul itu adalah peringatan setahun kematian seseorang. Itu haul. Kalau dalam zakat itu haul itu apa? Hartanya sudah berlalu berapa? 1 tahun. 1 tahun penuh harta tersebut haul. Iya, setahun. Haul. Setahun ya. Haul. Kalau wong Jawa ngarani kol-kolan. Pernah dengar nggak? Belum ya, kol-kolan. Nah, kol-kolan. Ya, orang Jawa juga ada peringatan apa? Setahun itu. Tapi itu biasanya sebelum 1000 hari ya? Hah? Oh, pendak. Pendak pisan, pendak pindo, terus nyewu. Oh, pendaan itu ya. Ada juga pendaan. Ada pendaan, pendak pisan, pendak pindo, nyewu. Habis nyewu apa? Haul-haulan itu. Oh, selesai. Oh. Tapi sebenarnya ada yang haul-haulan. Haul-haulan. Itu. Apa? Ya, kalau kambing tersebut ditujukan sebenarnya untuk si mayit, maka haram. Nyembelih bukan karena Allah. Gitu. Kalau sembelihannya itu ditujukan kepada si mayit. Sedekah, yang penting nyembelihnya basmalah. Basmalah ditujukan kepada Allah. Tuh, kalau nggak basmalah nggak halal, haram. Kalau untuk sedekah si mayit nggak masalah. Ya, sedekah untuk si mayit kan boleh sedekah harta ya. Tapi gimana lafadz dari 9 tersebut? Kalau bismil mayit, nah, dengan nama mayit ya haram itu ya. Dengan nama mayit saya sembelih itu. Tapi kalau bismillah dengan nama Allah, bismillah ini apa? Sebenarnya saya niatkan bismillah dengan menyebut nama Allah, pahalanya untuk sedekahnya untuk siapa? Si mayit. Itu enggak apa-apa. Apa? Untuk ya? Haram, enggak boleh. Karena itu ta'awun alal ismi wal udwan. Membantu tolong-menolong dalam apa sesuatu yang kalau acara tadi. Kalau acara yang tadi nggak ada tuntunannya itu tadi kan, maka haram. Tapi kalau untuk niatnya sembelihannya itu sedekah untuk si mayit nggak apa-apa. Masalahnya adalah di waktunya itu dipaskan. Dipaskan. Iya. Dipaskan dengan itu. Dagingnya ya kalau yang penting bismillah halal. Ya itu dilihat dari umumnya masyarakat gimana. Umum yang menyembelih kan disuruh. Saya sembelih, saya niatkan itu gimana? Apa? Karena ini kan yang ini sebenarnya Mas Amadi iya. Ini anak kerjanya untuk si mayit. Kata bahasa saya sembelih bismillah. Bismillahnya saya untuk Allah. Saya alihkan. Iya nggak boleh, kita nggak boleh. Itu kan acara yang nggak toh dari situ. Jadi itu dilihat dari mana. Karena gini, karena biasanya itu ketika 7 harian atau apa itu kan biasanya nyembelih ditujukan untuk siapa? Si mayit. Dan kebanyakan masyarakat itu bukan kok pahalanya nanti disedekahkan pahalanya disedekahkan untuk mayit ya. Tapi banyak di masyarakat yang ketika 7 harian menyembelih sapi, itu memang sapinya ditujukan kepada siapa? Bukan pahalanya, tapi dagingnya ditujukan kepada siapa? Ke yang mati gitu masalahnya.
Ya. Kalau seandainya itu ya, kalau itu kan harus menilai atau melihat dari umumnya masyarakat tuh kalau nyembelih itu kok apa niatnya? Apakah niatnya itu untuk daging itu diberikan sedekah nanti untuk sedekah masyarakat? Terus kenapa kok milih daging? Kok nggak milih yang simpel saja? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lainnya dimakan nggak apa-apa. Yang haram itu adalah wama uhilla li ghairillahi bih. Ya, apa yang disembelih ditujukan untuk selain apa? Selain Allah. Bahkan kalau ada sesajen ditaruh di bawah pohon atau di bawah batu besar, itu ada ayam ingkungnya, ada buahnya, pisangnya, itu nggak apa-apa diambil pisangnya. Ya nggak boleh dagingnya. Kenapa? Ada uangnya, diambil nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu menyelamatkan dari kemubadiran. Jadi para ulama menjelaskan, ini nggak apa-apa karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena kan ya kalau nggak diambil apa mubadir. Mubadir. Apa? Apa? Oh ya, itu butuh keberanian. Butuh keberanian. Iya, iya jangan. Iya, jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Ya, tapi jangan sampai ketahuan. Dan tapi hati-hati ya jangan sampai ketahuan ya. Terus hati-hati jangan sampai ditendang. Viral nanti. Nah, viral itu bahaya. Viral. Kalau ayamnya dari pasar, nggak apa-apa. Ayamnya nggak apa-apa. Itu kan udah ayam jadi matang, nggak masalah. Ya apa namanya? Tergantung tadi nyembelihnya karena siapa. Kalau beli nggak apa-apa. Beli nggak apa-apa. Beli itu kan nyembelihnya kan Bismillah atas nama Allah. Ya apa-apa, kan itu nggak mubadir. Iya mubadir. Ya enggak kan bermanfaat bagi apa? Kambing itu. Yang penting jangan ketahuan ke tetangga gitu ya. Itu nggak mubadir kan dimanfaat, manfaat. Ayo kasih kucing nggak apa-apa toh. Itu manfaat. Dan apa enggak untuk hewan nggak kena hukum tadi itu. Gitu. Ya. Iya. Iya. Iya, benar sekali. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya dalam hal itu niat sedekahnya sampai, tapi dia salahnya dari sisi apa? Dari sisi waktunya gitu. Adapun kalau niat sedekahnya itu insya Allah sampai saja. Tapi ada nilai salahnya pas ngepaskan apa? Waktunya itu momen. Iya. Oh, bagusnya kalau niat sedekah itu untuk mayit beras, gula teh, sarung atau yang lainnya itu ya. Itu nggak harus dipaskan gitu. Bagusnya nggak dipaskan sebelum 10.000 hari atau setelah 1.000 hari gitu. Itu nggak apa-apa, bagus. Terutama yang sedekah anak. Iya, masih anak itu yang sedekah. Masalahnya saya nyewu sedekah lagi untuk apa? Untuk orang tuanya yang udah selesai ya, bernyewu selesai. Sudah selesai. Nah, ini. Nyandi itu apa? Oh,
Hmm. Heeh. Heeh. Iya. Ya, izin saja, izin mahat ilmi gitu. Gak apa-apa. Karena kan di situ kita wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau dalam seperti itu, acara-acara seperti itu yang ada larangan, dilarang ijing, nembok seperti itu ya. Kita kalau belum siap menjelaskan hukumnya, kita menghindar. Ada kepentingan apa. Kalau kita belum bisa menjelaskan hukumnya, ini dibully, nggak boleh tembok, kasihan mayitnya nanti. Kalau bangkit gimana gitu ya. Ya, ada larangannya kan gitu ya. Nggak apa-apa. Itu resiko kita, maksudnya itu ujian keimanan gitu. Ujian keimanan. Ya, ujian keimanan. Ya kita berusaha bagaimana ya, kalau belum bisa menjelaskan menghindar nggak apa-apa. Gitu. Ya itu banyak sekali ketika kita hidup di masyarakat ya seperti itu. Nek ramelu iuran yo diomongi, dirasani gitu ya. Ramelu nyambut gaya dirasani. Tapi prinsip kita gini, jadi orang baik dirasani, jadi orang yang nggak baik juga dirasani, podo dirasani wae. Sama-sama dirasani, kita milih jadi orang yang baik. Seperti itu ya, saya seperti itu. Kayak kita di masyarakat kalau belum siap untuk menjelaskan hukum ketika diundang untuk acara-acara yang nggak ada tuntunannya gitu kan ya. Itu ya kita ya nggak masalah menghindar, ada kepentingan macam-macam, tapi suatu saat harus kita jelaskan. Atau mungkin dari pihak sana paham sendiri. Oh ini mesti diundang alasan wae nek kepentingan. Oh ini mesti ra cocok iki ngono. Sesuk wis rasa tak undang nih. Terus gitu udah paham. Oh, alhamdulillah itu enggak diundang lagi. Akhirnya enggak diundang. Gitu ya? Ya. Mm-mm. Nah. Di swasta? SD? Iya. Ya, di situ kita lihat ya kalau sekolah SD itu yang penting kan kita lihat dari pendidikannya bagaimana. Kita berusaha memilihkan pendidikan yang terbaik. Yang saya nggak setuju itu kalau SD itu mondok. Saya nggak setuju. SD mondok itu nggak pas. Dari segi umur itu belum siap. Ya, jadi SD itu ya mondok nggak pas, itu masa-masa membutuhkan kasih sayang. Masa-masa membutuhkan kasih sayang. Gitu ya. Itu sangat ya karena butuh kedekatan dengan orang tua gitu ya. Masa nih kalau SD itu mondok. Kita sendiri dari secara pribadi nggak pas, nggak cocok. Kita kalau ada orang mau nyekolahkan ke SD ke pondok ya kita kasih saran, masa nih cek cilik jadi pondok gitu ya. Seperti itu. Apa? Ya ada, tapi alasannya merasa wah nggak bisa didik saya Ustadz, saya tak pasrah bonggoan aja. Asah bonggoan. Apa? SD negeri. Ya SD negeri yang penting di situ porsi ilmu agamanya gitu. Tadi SD negeri yang penting gitu. Masalah di situ karena kan sebenarnya kewajiban mendidik anak itu kan orang tua ya, orang tua. Dan ya sebenarnya secara asal ya antara SD negeri dengan SD Islam kita milih yang lebih perhatian dengan Islam gitu. Tapi kalau sisi anak SD saya kira nggak masalah. Maksudnya dalam urusan ikhtilat itu nggak terlalu ketat gitu kan. Kalau anak sudah balik se SMP kan gitu. Campur baur, iya, ya putri itu nggak seketat anu. Tapi anak SD sekarang juga SD sudah udah dewasa itu ada dewasa. Insya Allah masih banyak ya
sekolah-sekolah Islam yang sekarang justru banyak sekolah SD umum yang tutup kan. Tutup. Itu ya Ikhwah ya. Baik, kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.